Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Satria Pangestu. Saya Priti. Pada hari ini kita akan belajar mengenai Engine Management System, yang bisa disebut EMS, yaitu terdiri dari bagian utama, sensor, ECU, dan aktuator. Sebelumnya, sensor adalah komponen sebagai input untuk mengetahui kondisi dari mesin, dan ECU adalah komponen untuk menindaklanjuti dari inputan tadi, dan aktuator adalah outputnya. Oke, langsung saja kita ke mobil. Mobil yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah mobil Honda Jazz dengan tipe LV LFV karena menggunakan sensor MAV dan IAT sensor. Selain itu, tipe LFV akan menggunakan sensor MAF atau Mass Airflow Sensor yang letaknya di sebelah sini. Sensor ini berfungsi untuk mengukur jumlah dan kepadatan udara yang masuk ke mesin. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada sensor, dan sensor yang akan kita periksa adalah sensor IATS. Alat yang akan kita butuhkan yang pertama adalah hair dryer, yang satu lagi multimeter. Yang pertama kita akan membuka filter udara. Baik, dapat dilihat di sini, terlihat di dalamnya terdapat sensor IATS yang bentuknya memanjang seperti jarum. Selanjutnya kita melepas soket dari sensor. Kita akan mengkalibrasi multimeter. Letakkan selektor pada kali 1 kilo di sini, 1 kilo ohm, dan satukan antara kabel positif dan negatif. Lalu posisikan ke 0. Lakukan pemeriksaan tahanan awal dengan menghubungkan kedua probe dengan terminal di IATS. Selanjutnya, baca hasil pengukuran awal dapat dilihat terukur 1,2 kilo ohm. Selanjutnya, kita akan mengukur perubahan tahanan yang terjadi pada sensor IATS sesuai dengan suhu udara yang masuk ke mesin menggunakan hair dryer. Kita akan melihat multimeter untuk mengetahui perubahan tahanan yang terjadi pada sensor. Dapat dilihat semakin panas udara yang masuk, maka tahanan pada sensor akan semakin turun. Setelah pemeriksaan selesai, jangan lupa untuk kembali memasang soket dan memasang tutup dari filter udara. Selanjutnya, sensor yang akan kita bahas adalah TPS atau Throttle Position Sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi bukaan sudut dari throttle gas, dan letaknya ada di sebelah sini. Di atas dari aktuator ISC, ini aktuator ISC, ini sensor TPS-nya. Terdapat 3 terminal pada sensor TPS. Yang pertama, terminal FC merupakan terminal cadu daya dengan tegangan 5 volt. Yang kedua, terminal E2 yang merupakan terminal massa. Dan yang ketiga, terminal VTA merupakan sinyal tegangan untuk menggambarkan perubahan tegangan TPS berdasarkan perubahan hambatan. Salah satu aktuator yang tidak kalah penting dalam kendaraan yaitu ISC. ISC sendiri adalah sebuah aktuator
yang berfungsi untuk mengalirkan udara ke dalam ruang bakar melalui throttle body, bukan katupnya, tapi yaitu melalui lubangnya. Letaknya sendiri terletak di bawah sensor TPS. Ini sensor TPS, ini adalah sensor maksudnya aktuator ISC. Kemudian jika ISC mengalami kerusakan, tentunya akan mengganggu kenyamanan si pengendara. Gejala yang muncul akibat kerusakan ICT tentunya akan membuat kendaraan menjadi tidak nyaman. Yang pertama, kendaraan akan mengalami RPM yang naik turun. Yang kedua, saat kendaraan berjalan lambat terjadi penurunan signifikan atau bahkan mesin mengalami mati. Yang ketiga, pada saat ICT semakin parah, biasanya akan membuat mobil sering mati saat putaran idling. Terlebih ditambah beban yang terdapat pada mobil seperti AC, klakson, dan lampu. Yang terakhir, tentunya terdapat indikator dalam mobil atau DTC atau kondisi ketidaknormalan open and short, yang artinya menunjukkan gejala ICT macet dalam kondisi terbuka atau kondisi tertutup. Kemudian untuk pemeriksaannya sendiri kita bisa melakukan dengan cara mengukur tahanannya. Di dalam soket ICT terdapat 4 terminal, yaitu 1, 2, 3, dan 4, dimana kita menggunakan maksudnya menggunakan multimeter dengan posisi selektor ke ohm kali 1 saja, kemudian hubungkan terminal 1 dengan 3 dan 2 dengan 4. Kemudian jika pengukuran sesuai dengan spesifikasi standarnya, yaitu sekitar 40,6 sampai 50,4 ohm. Jika tidak sesuai dengan spesifikasi, maka ICT diganti. Sedangkan jika sesuai spesifikasi, maka dalam kondisi baik. Sedangkan jika mesin masih di dalam kondisi tersendat-sendat, maka bisa ICT dibersihkan saja dengan menggunakan injektor cleaner atau karburator cleaner. Kita akan melakukan pemeriksaan aktuator. Aktuator sendiri yang akan kita periksa yaitu injektor. Tapi dalam mobil ini injektor dalam kondisi tertutup cover mesin, sehingga kita akan melakukan pada mobil lain yang terbuka. Oke, kita lanjut keluar. Kali ini mobil yang akan kita gunakan adalah mobil Mitsubishi V6 dengan tipe EV LEV. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan injektor. Kita akan memeriksa salah satu injektor dengan menggunakan sebuah multimeter. Langkah awal pemeriksaan yaitu tempatkan selektor pada posisi ohm kali 1 saja, kemudian kedua perlu dihubungkan dan kalibrasi atau paskan pada posisi 0. Kemudian ukur tahanan injektor, buka soket, tempatkan pada injektor, kemudian baca pengukuran. Pengukuran terbaca 13 ohm. Kemudian tutup kembali.
Oke, kesimpulan dalam video pembelajaran hari ini yaitu Karena mobil yang kita gunakan tadi merupakan tipe LFI, maka sensor yang dapat kita temukan adalah sensor IATS, berbeda nanti dengan tipe mobil dengan DFU. Dan IATS merupakan jenis sensor termistor, yaitu tahanannya akan berubah sesuai dengan suhu udara. Dan IATS merupakan termistor NTC, karena suhu udara semakin panas, tahanannya akan semakin rendah. sedangkan untuk aktuator sendiri berfungsi sebagai output. Pada engine management system atau EMS, sensor akan mengambil berbagai data atau kondisi mesin yang kemudian akan diolah oleh ECU. Nah, hasil olahan ECU akan dialirkan menuju aktuator untuk mengatur kerja mesin. Aktuator yang kami periksa adalah injektor dan diperoleh hasil sesuai spesifikasi, sehingga kami simpulkan injektor dalam kondisi baik. Kemudian untuk ICT kita dapat simpulkan ICT sangat mempengaruhi kenyamanan kendaraan, sehingga kita perlu memastikan agar kondisi selalu baik melalui pengecekan tahanan dan kondisi visual seperti pembersihan menggunakan cleaner. Selanjutnya untuk sensor kedua yaitu TPS sangat berguna karena akan mendeteksi bukaan dari throttle gas, dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan memeriksa 3 terminal tadi, yaitu terminal E2 adalah massa, FTA yaitu voltase output, dan FC yaitu terminal inputnya. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.